hari ini nanti Mbak Tony akan memberikan materi, kemudian ada door prize. Mau tahu door prize-nya apa? Ketua dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, prodi keperawatan profesi nurse. Jadi di sini kami mohon kepada ibu-ibu semua bantuannya. Kami hari ini akan menyampaikan penyuluhan tentang menopause. Baik, tapi sebelum penyuluhan ini saya ingin semuanya satu pikiran dulu ya. Kita mau ice breaking dulu. Baik, semuanya boleh berdiri. Menopause itu apa? Ya, ibu begini. Tidak mengalami menstruasi. Ya, betul ya. Jadi tidak mengalami menstruasi lagi ya. Tapi di sini ada definisi yang lebih spesifik ya. Baik. Pengertian apa namanya menopause dari menurut WHO ya, World Health Organization atau organisasi kesehatan dunia ya. Menopause diartikan sebagai tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut yang diakibatkan ovarium secara progresif telah gagal dalam memproduksi hormon estrogen. Jadi kalau sudah tidak mens selama 12 bulan atau 1 tahun ya Bu, berarti itu dianggap menopause. Karena apa? Karena ovarium ya, ovarium itu di dalam rahim kita ada namanya ovarium yang biasa memproduksi sel telur, itu perlahan-lahan sudah tidak memproduksi hormon lagi, sehingga sel telurnya sudah tidak diproduksi lagi ya. Oke, baik. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Jadi setiap orang itu berbeda-beda ya Bu menopause-nya. Ada yang bilang, saya ini udah 52 tahun tapi masih hamil saya. Nah, berarti masih bisa hamil dia ya. Jadi tapi ada yang 49 sudah tidak mens lagi. Jadi dia berbeda-beda setiap orang. Jadi tidak berpatokan umur 50 harus menopause. Nggak mesti ya Bu ya. Baik. Fase ini ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur selama masih dalam siklus. Jadi dia masih mens tapi nggak teratur. Ada kan ya Bu? Ada. Jadi 2 bulan nggak mens, langsung dicek negatif, tapi besok mens, nanti nggak mens lagi gitu ya. Nah, kalau umur kita sudah 45 tahun ke atas, itu kemungkinan adalah tanda-tanda menopause ya. Jadi kalau takut ya Bu, ya. Kecuali dia ada keluhan tambahan, baru perlu kita periksakan, gitu ya. Baik. Kemudian tahap yang kedua, perimenopause, merupakan masa transisi menuju menopause yang terjadi beberapa tahun sebelum fase menopause. Fase menopause dihitung mulai dari menstruasi yang paling akhir sampai tidak mendapatkan menstruasi selama 1 tahun. Jadi umpamanya nih di bulan Juni ini saya sudah tidak dapat mens lagi, sampai bulan Juni tahun depan nggak mens, berarti kita sudah menopause. Tapi kalau di bulan 11 mens sekali, itu berarti masih menopause ya. Tapi kalau sudah total dalam 1 tahun kita tidak mens lagi. Pada saat pasca menopause atau setelah mengalami menopause, itu baru kita biasanya mengalami perubahan psikologis, mudah lelah biasanya ya. Kemudian secara fisik biasanya kulit biasanya ya, kulit mulai kering gitu ya kita alami, dan banyak perubahan lainnya nanti kita pelajari di sini. Dan ovarium kita atau tempat telurnya itu sudah tahu saya, karena kan kasihan masih muda, hormon sudah tidak diproduksi lagi ya. Kemudian menopause alami terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Jadi semakin usia kita bertambah, otomatis itu pasti akan terjadi ya, entah di umur berapa kita akan mengalaminya ya para wanita ya, kecuali bapak satu itu nggak menopause ya, itu 45. Cuman ada beberapa orang yang lebih dari 55 belum menopause ya, ada ya. Cuman normalnya dia adalah batas 55 tahun. Baik, dibaliknya Bu, sekarang dibalik ya. Perubahan siklus
tanda dan gejala ya, tanda dan gejalanya kita mau menopause itu ya. Perubahan siklus menstruasi. Jadi kayak tadi saya terangkan ya, biasanya udah macet-macet ya, sebulan nggak men, nanti men lagi gitu ya, atau beberapa bulan tidak men. Itu ya, mungkin itu juga baru kami dengar ya. Mungkin teman-teman juga belum ada yang pernah dengar kasus seperti ini, tapi ini bukan menopause ya. Itu bukan menopause. Itu mungkin dia ada penyimpangan hormon atau dinding rahimnya itu tidak, kan kita itu kalau mens itu karena dinding rahim kita menebal saat mau harusnya dia dibuahi tapi tidak dibuahi, jadi dia rontok itu dinding rahim. Mungkin pada saat penebalan itu dindingnya tidak menebal, dia mungkin ada berbeda dengan kita ya, tetapi dia tetap subur. Mungkin dindingnya rahim itu nggak menebal, jadi dia tidak ada yang rontok, atau mungkin dia ada hanya flek sedikit aja yang nggak kelihatan gitu, jadi mungkin dianggap tidak mens. Nah itu kalau dokter Obgina ngomongnya apa Bu? Udah pernah diperiksakan? Nggak tahu, orang anaknya sudah 2 kali. Oh ya, mungkin boleh ditanyakan ke spesialis obstetrik ginekologi ya, mungkin ada keadaan yang berbeda dari kita semua. Iya, ya. Mungkin itu saja ya Bu. Tunggu. Baik. Baik, kita buka sesi kedua. Sesi kedua kami persilakan. Berdiri. Jadi tunjuk tangan berdiri di luar. Baik. Pak Iin, rausak. Nanti Ibu bikinnya satu ya. Tadi dijelaskan bahwa yang sudah menopause itu tidak maksudnya mempunyai anak lagi. Tetapi saudara saya ada bukan di Palembang. Dia udah menopause dalam punya anak. Dulu sabar, dulu. Tadi kan dibilangin bahwa orang menopause itu tidak mempunyai anak lagi. Nah jadi ada kejadian pada saudara saya di Palembang, sudah menopause 2 tahun. Tapi kok bisa punya anak lagi? Itu gimana? Saya minta penjelasannya. Ya, ganti. Jawab gantian. Dari pertanyaan Bu siapa? Bu Sutini, ya. Itu kebetulan usianya berapa kira-kira? Usianya udah 49, itu digolongkan belum menopause. Kemungkinan pakai KB nggak? Nah, ada KB kan. Nah, biasanya efek dari KB itu masih berlangsung, jadi kemungkinan juga masih bisa hamil lagi. Sudah 2 tahun. Dalam golongan umurnya itu masih golongan subur. Tapi kan karena efek dari KB itu bisa nyampe tahun atau 2 tahun, bisa enggak ya? Sudah dicopot, tapi selnya masih, hormonnya masih normal kembali, jadi bisa kemungkinan hamil lagi. Begitu. Resiko Bu. Rezeki. Ada yang mau nanya lagi? Tanyalah yang menopause dulu. Kamu gak usah tanya-tanya, dia Baik. Satu lagi Bu, silakan. Itu dari Yanti duluan yang berdiri. Ayo, silakan Bu. nggak masuk Bu. Sudah menopause sejak usia 45 tahun. Yang perlu saya tanyakan di sini, kan terjadi infeksi berulang pada saluran kemih. Nah, itu memang terjadi kepada saya. Terus bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi infeksi berulang pada saluran kemih atau anyang-anyangan lah ya kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Sudaryanti ya.
Memang biasanya kalau orang menopause ini lebih sering terjadi infeksi saluran kemih atau anyang-anyangan. Ya. Itu penyebabnya apa? Kenapa orang menopause itu sering anyang-anyangan? Karena apa? Sebenarnya pada kita wanita yang masih menstruasi ya, di dalam vagina kita itu ada bakteri yang positif. Ya. Makanya nggak boleh Bu kalau nyuci itu disabun, nggak boleh Bu. Bakteri yang positif itu akan mati. Nah, di dalam vagina itu ada bakteri yang positif. Itu gunanya adalah untuk menangkap ketika ada kuman bakteri jahat yang masuk ditangkap mati. Tapi kalau kita cuci pakai sabun kosong mati Bu bakteri positifnya. Ya, jangan Bu. Jadi apa itu yang iklan di TV itu apa? Tari rapet apa itu yang resipi itu ya. Nah itu tidak baik digunakan setiap hari karena itu malah justru membunuh flora positif di dalam vagina kita yang fungsinya untuk menangkap bakteri jahat. Nah pada orang-orang menopause ya bakteri positif ini sudah tidak ada lagi. Nah itulah kenapa pada orang menopause cepet banget kena anyang-anyangan karena bakteri yang masuk gak ada yang nangkep lagi gitu ya Bu ya, begitu ya. Jadi yang masih di rumah cuci pakai sabun busanya bergelembung jangan lagi Bu ya, cuci pakai air bersih aja ya Bu ya. Kalau dia terlalu pakai sabun apalagi setiap hari yang resipi yang apalah itu sumber ayu itu malah bakteri positifnya mati sehingga ketika ada bakteri jahat yang masuk dia nggak ada yang nangkep, itulah cepet infeksi, bentar infeksi kalau kencing, bentar anyang-anyangan ya Bu. Masih ada ya yang pakai sabun resipi apa itu? Masih? Iya, jangan lagi ya. Ataupun sabun mandi pun jangan Bu ya, jangan di daerah pagi. Saya Ketua Mbak Koni sama satu kampus dari Universitas Modepolis Sewu. Nama saya Handi. Panggil aja biasanya Handi. Saya asalnya dari Lampung Tengah atau Metro. Nah, Metro lah yang paling kenal. Saya kerjanya di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani. Nah, di Metro juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya Ibu. Saya bernama Irene Yolanda, alamat rumah sakit Irene Yolanda Ibu. Saya beralamat rumah di Bandar Jaya dan bekerja di Rumah Sakit Demang Pulau Raya. Bu, kalau ada perlu di rumah sakit Demang tuh. Iya. Sekarang saya bertugas di bagian poli Bu, poli kulit dan kelamin. Kalau ada yang mau berobat ke arah Demang di poli kulit nanti ketemu dengan saya. Iya. Demang. Oh iya. Terima kasih. Demang ini di masuk tapi Nama saya Sakrawati, biasa dipanggil Ila. Asal dari Lampung Tengah. Lampung Tengah, kerja di Puskesmas. Puskesmas Jaya Baru, Surabaya. Jadi teman kelasnya Mbak Rina. Sekolahnya Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Rima Dewi Tiara, asal saya Waikanan. Saya bekerja di rumah sakit Puskesmas Negeri Agung. Kalau ada yang mau ke Waikanan, nanti punya Mbak Rima. Laki-laki bosnya. Bosnya rumah sakit Demang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Wati, asal dari Sudijaya. Kerjanya di Rumah Sakit Demang Pulau Raya, bagian polimata ibu-ibu. Jadi kalau ada kacamata kejauhan ya. Kalau rumah sakit sana kejauhan enggak? Iya. Terus kalau mau operasi katarak, peko kita ada. Jadi operasi kataraknya cukup 15 menit. Ya.
Jadi kalau di rumah sakit Kembang ketemu saya, di rumah sakit Mulia juga ketemu saya. Ya, cukup panggil Mbak Ita ya. Mungkin hanya itu Ibu ya. Sudah ya Bu, udah kenal semua ya. Satu lagi. Itu mah orang dalam Bu, orang dalam itu nggak kenal Bu. Ada yang nggak kenal dengan ini? Kamu nggak terkenal Pit rupanya. Kenalan Pit, orang banyak yang nggak tahu kamu di sini lewat-lewat. Ya kalau rumahnya banyak nyamuk, nah tuh hubungi Mbak Fitri ya, dia bagian penyamukan. Nah, baik. Baik, kemudian silakan duduk dulu. Kemudian kami ada beberapa pertanyaan yang boleh dijawab.